Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini Dahlan, mahasiswa UIN Cyber Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam mata kuliah Hukum Internasional. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Agnia Nutfitri dan Ramasandi Lesmana. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang pengantar hukum internasional. Mari kita simak video berikut ini. Materi tentang pengantar hukum internasional meliputi definisi hukum internasional, sejarah hukum internasional, fungsi hukum internasional, dan ruang lingkup hukum internasional. Definisi hukum internasional. Apa sih hukum internasional itu? Hukum internasional merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan dan aktivitas entitas berskala internasional, terutama mengenai hubungan antar negara, perusahaan multinasional, organisasi internasional, bahkan hubungan individu dalam konteks tertentu. Secara umum, hukum internasional mencakup kaidah dan asas yang mengatur hubungan antar negara, memberikan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, serta mengatur situasi konflik dan perang. Pada awalnya, hukum internasional hanya dimaknai sebagai aturan yang mengatur hubungan antar negara. Namun, seiring dengan perkembangan globalisasi dan kompleksitas hubungan internasional, cakupannya meluas hingga mencakup berbagai subjek hukum internasional lainnya. Hukum internasional juga didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada J.G. Starke. Menurut J.G. Starke, hukum internasional merupakan aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antar negara dan juga mengatur hubungan negara dengan organisasi internasional serta individu. Kedua, menurut Mokhtar Kusumaatmadja, hukum internasional mengatur hubungan hukum yang melintasi batas negara, baik hubungan antar negara maupun hubungan antara negara dengan subjek hukum non-negara. Yang ketiga, menurut Rebecca M. Wallace, hukum internasional merupakan aturan dan norma yang mengikat antara negara dan entitas berskala hukum internasional dalam hubungan satu sama lain. Yang keempat, menurut Charles Cheney Hyde, hukum internasional merupakan sekumpulan prinsip dan aturan yang mengatur hubungan antar negara, organisasi, dan juga individu. Singkatnya, hukum internasional merupakan sekumpulan prinsip dan aturan yang mengatur hubungan antar negara dan entitas internasional lainnya, mulai dari aspek perdamaian, konflik, serta hubungan kerjasama internasional. Setelah mengetahui definisi hukum internasional yang merupakan kumpulan aturan dan prinsip hukum yang mengatur hubungan antar negara dan entitas internasional, selanjutnya kita akan mengulas tentang sejarah hukum internasional. Menurut Arsensus, hukum internasional telah melewati 3 masa yang berbeda, yaitu masa klasik, masa pertengahan, serta masa modern. Pada masa klasik, hukum internasional berawal dari praktik dan adat istiadat untuk mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara, seperti di India, Cina, Romawi, dan Yunani. Contohnya di Cina. Di sana telah dikenalkan permasalahan tentang sengketa yang dimulai dari arbitrase dan mediasi. Pada masa pertengahan, yaitu abad ke-15 sampai 16, perkembangan hukum internasional mulai lebih terstruktur dengan munculnya konsep negara nasional dan pemisah antara gereja dan urusan pemerintahan. Selanjutnya yaitu masa modern yang terbagi menjadi 3, yaitu abad ke-17 sampai 18, abad ke-19, serta abad ke-20.
abad ke-17 sampai 18 terdapat tokoh penting yaitu Hugo Grotius yang lebih dikenal dengan Bapak Hukum Internasional. Beliau menulis karya tentang perdamaian serta peperangan yang menjadi tolak ukur hukum internasional di zaman modern. Abad ke-19 yaitu abad perkembangan pesat bagi hukum internasional, yakni perkembangan teknologi dan militer, serta negara-negara baru yang telah diakui oleh internasional. Lalu, pada abad ke-20, organisasi internasional setelah Perang Dunia Pertama dibentuklah Liga Bangsa-Bangsa. Dan setelah Perang Dunia Kedua, dibentuklah PBB pada tahun 1945. Perkembangan hukum internasional telah meluas, yaitu berupa hukum hak asasi manusia, hukum lingkungan, dan hukum ekonomi internasional. Setelah mengetahui sejarah hukum internasional yang semakin hari kian berkembang, selanjutnya kita mengetahui tentang fungsi hukum internasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak bisa membangun negaranya sendiri. Butuh bantuan dari luar negeri, baik dalam bidang kesehatan, ekonomi, politik, teknologi, dan pengolahan dana. Tapi, dengan hal itu, Indonesia harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam organisasi dunia, seperti IMF, Bank Dunia, dan organisasi lainnya yang sudah tunduk di dalam hukum internasional. Hukum internasional antara lain memiliki fungsi sebagai mengatur hubungan antar negara, menegakkan HAM, mencegah terjadinya perang, menjaga perdamaian dan keamanan, mengatur penggunaan sumber daya alam, mendorong kerjasama dalam sektor global. Hukum internasional membawa beberapa dampak positif bagi Indonesia. Di antaranya, lewat hukum internasional, Indonesia berhasil memperkenalkan diri sebagai negara kepulauan yang sebelumnya belum diakui. Itu penting karena menyangkut kedaulatan dan kelautan Indonesia sebagai negara maritim. Selain itu juga, Indonesia pernah menggunakan hukum internasional dalam sengketa Pulau Ligitan dan Sipadan dengan Malaysia. Walaupun kalah, Indonesia berhasil menolak gugatan senjata dan terjadinya perang. Namun di sisi lain, ada juga dampak negatif hukum internasional terhadap Indonesia. Di antaranya, banyaknya undang-undang di Indonesia, terutama di bidang ekonomi, kekayaan intelektual, kehutanan, dan lain-lain, dibuat karena ketekanan dari luar negeri, seperti undang-undang tentang kekayaan intelektual. Akibatnya kita menjadi kehilangan kebebasan dalam membuat hukum sendiri. Apalagi di zaman globalisasi ini, hukum internasional sering digunakan oleh negara-negara maju, membuat tekanan kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kesimpulannya, hukum internasional itu seperti pedang yang bermata dua. Di satu sisi bisa membantu Indonesia dalam menyelesaikan masalah, sengketa, dan untuk kerjasama dengan negara-negara lain. Di satu sisi bisa juga menjadi alat tekanan yang luar biasa untuk membatasi kedaulatan kita. Maka dari itu, Indonesia harus bijak dalam mengambil hukum dan mengikuti hukum internasional ini, dan harus bijak mengambil manfaatnya, tapi tetap menjaga kemandirian dalam membuat hukum sendiri. Setelah mengetahui fungsi dari hukum internasional, selanjutnya kita mencari tahu tentang ruang lingkup hukum internasional. Selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup hukum internasional yang memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu negara, yang mengatur kualifikasi, hilangnya negara, pembentukan negara, serta hak dan kewajiban negara. Kedua yaitu batas wilayah dan diplomatik, mengatur garis batas wilayah antar negara, dan hubungan diplomatik serta konsuler, yaitu organisasi internasional, mengatur fungsi dan peraturan lembaga internasional. Keempat, yaitu hubungan antara organisasi internasional.
mengatur perjanjian antara organisasi internasional. 5. Hubungan negara dengan organisasi internasional, mengatur perjanjian antara negara dan organisasi internasional seperti PBB dan negara anggota. 6. Individu dan subjek hukum bukan negara, mengatur hak asasi manusia, pengungsi, dan organisasi pembebasan. Nomor 7. Hubungan antar subjek hukum bukan negara, mengatur hubungan antar individu, organisasi internasional, dan subjek hukum bukan negara. Dengan adanya video ini, semoga dapat memberikan wawasan mengenai pengantar hukum internasional yang berisi tentang definisi hukum internasional, sejarah hukum internasional, fungsi hukum internasional, serta ruang lingkup hukum internasional. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kita masih dalam tahap belajar. Usikum bittaqwallah, unzur man qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Jalan-jalan bersama janda. Jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda. See you next time.